Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis isu global pandemi COVID-19 Latsar CPNS 2021 Kabupaten Tanah Laut. Kelompok 3 terdiri dari Indah Sulistyowati, Hayatun Nufus, Rika Yuliani, Maulida Nur Oktaviani, dan Firly Apikaningrum. Di sini kami akan membahas analisis isu global yakni pandemi COVID-19. COVID-19 atau virus corona udah gak asing lagi dong. Sejak Maret 2020, pandemi COVID-19 mulai mewabah di Indonesia yang mempengaruhi gaya hidup, mobilitas, dan perilaku masyarakat. Hingga saat ini, kasus COVID-19 semakin meningkat, seperti di Kalimantan Selatan yang mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dengan tujuan menghalau penyebaran virus tersebut. Hal ini pula yang mengharuskan Latsar CPNS 2021 dilaksanakan secara daring. Tahapan analisis isu yang kami gunakan yang pertama adalah metode pentahelix, yang kedua metode USG, yang ketiga fishbone, dan yang terakhir tabel. Metode pentahelix adalah metode untuk menganalisis isu dengan melihat dari 5 unsur subjek atau stakeholder. Unsur yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah mengatur kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, menerapkan work from home atau WFH sebesar 50-75%, dan kegiatan di fasilitas umum atau kegiatan sosial budaya lainnya dihentikan sementara. Unsur yang kedua, komunitas. Komunitas atau masyarakat di Indonesia ikut berpartisipasi secara aktif untuk melakukan pencegahan penularan COVID-19 yang semakin meningkat dengan cara menghindari kerumunan, memakai masker, sering mencuci tangan, dan mematuhi protokol kesehatan lainnya. Selain itu, mengikuti kegiatan vaksinisasi secara massal sesuai peraturan. Unsur yang ketiga, bisnis. Melemahnya daya beli masyarakat, menurunnya bidang investasi yang berimplikasi terhadap berhentinya usaha, sehingga terjadi pemberhentian karyawan alias PHK yang membuat meningkatnya jumlah pengangguran dan tidak menutupi kemungkinan tingginya tindak kriminalitas yang muncul. Juga sulitnya mencari lapangan kerja yang baru. Unsur yang keempat adalah media. Media cetak maupun elektronik hendaknya membantu pemerintah untuk memberikan informasi yang berkualitas agar dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk lebih percaya dan lebih mematuhi protokol kesehatan. Selain itu juga mematuhi kebijakan pemerintah lainnya. Unsur yang kelima adalah unsur pendidikan. Unsur pendidikan juga terkena dampak yang cukup fatal karena kebijakan kegiatan pembelajaran jarak jauh atau daring terpaksa diberlakukan. Banyak pihak yang belum siap dengan kebijakan ini karena terbatasnya kemampuan masyarakat. Misalnya, banyak di antara mereka yang tidak memiliki perangkat yang menunjang untuk pembelajaran jarak jauh atau daring tersebut. Teknik analisis isu USG adalah salah satu metode scoring untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Pada tahap ini, masing-masing masalah dinilai tingkat resiko dan dampaknya. Caranya, dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai dari 1 sampai dengan 5. Skor 5 berarti sangat besar, skor 4 besar, skor 3 sedang, skor 2 kecil,
dan skor 1 sangat kecil. Berikut kami jabarkan dalam tabel analisis mengenai isu-isu yang beredar di era new normal ini. Tiap-tiap isu tersebut memiliki skor masing-masing menurut seberapa mendesakkah, seberapa seriuskah, dan seberapa besarkah kemungkinan buruk jika tidak segera diatasi. Isu-isu tersebut akan kami analisis dengan menggunakan teknik USG, urgency, seriousness, dan growth. Peringkat pertama yang menjadi prioritas tertinggi adalah ketidakefektifan pembelajaran daring dengan skor 15. Peringkat kedua, meningkatnya angka kematian dengan skor 14. Yang ketiga, vaksinasi dengan skor 13. Yang keempat, lumpuhnya perekonomian dengan skor 12. Dan yang kelima, meningkatnya jumlah pengangguran dengan skor 10. Hasil dari analisis isu pada tabel di atas dengan menggunakan teknik USG dapat disimpulkan bahwa ketidakefektifan pembelajaran daring merupakan skor tertinggi sehingga menjadi isu prioritas yang layak untuk diselesaikan. Teknik analisis isu yang kami gunakan yaitu fishbone. Fishbone adalah diagram yang berbentuk tulang ikan yang digunakan untuk mempermudah kita mengetahui penyebab dari suatu masalah. Bisa dilihat pada diagram ini, penyebab ketidakefektifan pembelajaran daring dari segi sistem, beban ketuntasan kurikulum yang dinilai cukup berat, waktu pembelajaran yang kurang efisien. Dari segi skill, beberapa guru mengalami kesulitan dalam mengelola PJJ dan juga siswa mengalami kesulitan saat memahami materi yang diberikan secara daring karena menghambat siswa untuk bertanya lebih lanjut tentang materi yang diberikan tersebut. Dari segi support, terbatasnya kuota internet yang dimiliki dan juga tidak semua anak memiliki fasilitas yang mendukung seperti HP dan laptop yang dapat digunakan dalam pembelajaran daring. Dari segi lingkungan, belum meratanya akses jaringan internet ini juga menjadikan salah satu penyebab dari ketidakefektifan pembelajaran daring. Dan ada juga guru mengalami kesulitan berkomunikasi dengan orang tua siswa sebagai pembimbing peserta didik belajar saat di rumah. Rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Dengan isu dampak COVID-19 terhadap dunia pendidikan. Penyebabnya keterbatasan sumber daya manusia, terbatasnya sarana dan prasarana, sulitnya akses internet, dan kondisi listrik tidak stabil. Alternatif penyelesaian. Yang pertama, sosialisasi kepada guru tentang pembelajaran jarak jauh. Dengan tahapan, pemerintah harus mulai melatih guru untuk menguasai teknologi dan memberikan sosialisasi tentang aplikasi mengajar dan cara menggunakannya selama pembelajaran jarak jauh. Hasil yang diharapkan, bertambahnya pengetahuan guru tentang aplikasi yang digunakan selama COVID-19 dan munculnya inovasi-inovasi baru dalam pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Pihak yang terkait adalah pemerintah dan guru. Alternatif kedua, penganggaran sarana dan prasarana dengan tahapan membuat anggaran pembelian laptop di dana BOS dan penganggaran kuota internet untuk sekolah. Hasil yang diharapkan mempermudah proses pembelajaran secara pembelajaran jarak jauh dan pihak yang terkait yaitu pemerintah, sekolah, dan guru. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.